وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Magelang masa jabatan 2022-2027. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diamanatkan untuk menegakkan dan menjalankan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Advokat dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan satu, mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC Pradi Magelang masa jabatan 2022-2027. Ketua Ida Wahidatul Hasanah SHMH. Wakil Ketua Miftahul Munir SH. Untuk rekan-rekan yang dipanggil sebagai pengurus segera untuk naik ke panggung juga. Wakil Ketua Miftahul Munir, Wakil Ketua Wolfrinus Catur Sulistyo, Wakil Ketua Muhammad Saifuddin SHMH, Wakil Ketua Toha Mansur SHI, Sekretaris Aryo Garudo SHMH, Wakil Sekretaris Roni Taufik Tafakur SH, Wakil Sekretaris Muhammad Fauzi SH, Bendahara Satria Budi SH, Wakil Bendahara Imam Sofawan Adil SH, Wakil Bendahara Jarkasi Sabana SH, Bidang Organisasi dan Keanggotaan Koordinator Darmawan Febri Patmono SH, Anggota Hari Adimas Sagita SH, Anggota Ahmad Solihuddin SH, Bidang Pro dan Bantuan Hukum Koordinator Totok Cahyo Nugroho SH, Anggota Muhammad Pandi Yusuf SHMH, Anggota Dian Utama SH, Bidang Pemberdayaan Profesi Advokat Koordinator Muhammad Nasir Adi Kartika SH, Anggota Rianto SH, Anggota Indra Gunawan Fitriono SE SH, Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Olahraga Koordinator Dr. Yosef Eristio Endro Baruno SH, Anggota Ahmad Irmawan SHMH, Anggota Diwandana Anjas SH, Bidang Pemberdayaan Wanita Koordinator Siti Vicky Dina Maulia ASPP SHMKN, Anggota Naini Suroya SH, Anggota Kristina Firi SH, Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan Humas Koordinator Fatkul Mujib SH, Anggota Nur Rahmat SH, Anggota Jainal Mustafa SH, Bidang Pemberdayaan Anggota dan Kerukunan Keluarga Advokat Pardiono SH. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. 3. Apabila di bulan hari terdapat kekurangan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Pembacaan kata pelantikan DPC Pradi Magelang masa jabatan 2022-2027 oleh Ketua Umum DPR Pradi kepada yang terhormat Bapak Profesor Otto Hasibuan SHM, kami persilahkan. Saya meminta saudara menegaskan dan menjawab bersedia. Apa saudara bersedia? Bersedia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya Penyerang. Pengangkatan pengurus pusat bantuan hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Magelang masa jabatan 2022-2024 nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia telah membentuk pusat bantuan hukum Peradi. B. Bahwa guna melaksanakan amanah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 83 tahun 2008 dan menjalankan seluruh kebijakan yang diterapkannya, PBH DPN Peradi Sekretaris Muhammad Fandi Yusuf SH, Bendahara Imam Sofwan Adib SH, Wakil Bendahara Siti Vicky Dina Maulaya Adisa STP SH MKM. Bidang-bidang: bidang pengelolaan pro bono. Koordinator Fakul Mujib SH. Anggota Kresno Dipojono SH, Indra Gunawan Fitrijono SE SH. Bidang organisasi dan pengembangan: Koordinator Darmawan Febri Patmono SH. Anggota Miftahul Huda SHI, Nur Rahmat SH, Zainal Mustafa SH. Bidang advokasi dan riset: Koordinator Muhammad Fauzi SH. Anggota Dian Utama SH, Ahmad Soli Udin SH. Probo Kinasi SH. Bidang kemitraan dan kampanye: Koordinator Tri Agus Setia Wibowo SH. Anggota As Aris Nurrahman SH, Ahmad Irmawan SH MH, Muhammad Ihwanuddin SH. 2. Dewan Pengurus PBH Pradi Magelang diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada PBH Pradi paling lambat dalam waktu 1 bulan sebelum masa tugasnya berakhir. 3. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, pengurus PBH Pradi Magelang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan PBH Pradi harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua PBH Pradi. 4. Masa kepengurusan pengurus PBH Pradi Magelang terhitung sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 3 Januari 2025. Advokat Indonesia Profesor Dr. Otto Hasibuan SH.MM, Ketua Umum, ditandatangani Dr. Haji Hermansyah Dulaini SH.MH, Sekretaris Jenderal, ditandatangani
Demikian, terima kasih. Tentang pembentukan Komisi Pengawas Advokat Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Magelang dan pengangkatan anggota Komisi Pengawas Advokat Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Magelang. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Membentuk Komisi Pengawas Advokat Daerah Magelang dan mengangkat nama-nama berikut ini untuk duduk di keanggotaan Komisi Pengawas Advokat Daerah Pradi Magelang dengan susunan sebagai berikut. Yang disebut namanya dipersilakan maju ke depan. Sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Cabang Pradi yang diusulkan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 4. Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2022. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Profesor Dr. Otto Hasibuan SHM ditandatangani, Dr. Haji Hermansyah Hulaini SHM MH, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan ILC Pradi Magelang. Haji Widya Priambono, Sarjana Hukum. Divisi Koordinasi Internal, Naili Soroya, Sarjana Hukum. Divisi Inovasi dan Kreatif, Reni Pia Kurniati, Sarjana Hukum. Divisi Seni Budaya dan Olahraga, Febri Risi Kurniawan, Sarjana Hukum. Divisi Pendidikan dan Pelatihan Advokat Muda. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Saudara, rekan-rekan advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Magelang yang akan saya lantik sebagai Komisi Pengawas Advokat Daerah Pradi Magelang masa bakti 2022 dan 2027 dan yang saya lantik sebagai pengurus pusat dan pendukung Pradi Magelang masa bakti 2022-2025 dan yang akan saya lantik sebagai pengurus yang Lawyers Committee Pradi Magelang atau Muda Pradi masa bakti 2022-2025. Sebelum rekan-rekan semuanya saya lantik, saya ingin meminta ketegasan dan kesungguhan rekan-rekan semuanya. Apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia untuk duduk menjadi pengurus Pusat Pendukung Pradi Magelang dan juga pengurus Komisi Pengawas Advokat Daerah Pradi Magelang dan juga sebagai pengurus yang Lawyers Committee Pradi Magelang, dan apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia untuk mentaati anggaran dasar, anggaran pembangunan, dan peraturan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia. Apabila saudara bersedia, saya minta saudara menjawab setuju. Apa saudara bersedia? Terima kasih.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 26 Maret 2022, saya melantik rekan-rekan sebagai pengurus Pusat Bantuan Hukum Pradi Magelang masa bakti 2022 dan 2025 dan sebagai pengurus Komisi Pengawas Advokat Daerah Pradi Magelang masa bakti 2022 dan 2027 dan sebagai pengurus Young Lawyers Committee Pradi Magelang masa bakti 2022-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada rekan-rekan dalam menjalankan amanah ini. Sekian dan terima kasih. Penyerahan surat keputusan dilanjutkan penyerahan Pataka PPH. Selanjutnya, penyerahan buku panduan dan cendramata untuk Komwasda. Pak Kabinalah untuk PPH. Dilanjutkan penyerahan buku panduan untuk Komwasda. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM beserta Ibu dan rombongan dari DPN Pradi. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Denti Ekawidi SENH, Senator DPD RI, dan Bapak Heri Ibnu Wibowo, Wakil Bupati Temanggung, Bapak-bapak, ibu-ibu Forkompinda dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang kami hormati. Rekan-rekan
Korbil Pradi Jateng, rekan-rekan Ketua DPC Pradi di Jawa Tengah dan DIY beserta anggota, Bapak Rektor Inisnu, Rektor Unima, Rektor Untida, dan Kepala Sekolah Tinggi Teologi Magelang yang kami hormati. Rekan-rekan pengurus dan anggota DPC Pradi Magelang yang saya cintai dan saya banggakan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus DPC Pradi Magelang, PBH Komwasda WLC Pradi Magelang. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Bapak Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM beserta jajaran DPN Pradi yang selama ini sudah banyak membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada kami agar kami bisa maju dan solid dalam organisasi Pradi. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua anggota DPC Pradi dan pengurus Pradi yang mendapatkan SK pada tanggal 4 Januari 2022 dan saat ini tanggal 26 Maret 2002 baru dilantik. Akan tetapi pengurus DPC Pradi Magelang meskipun belum dilantik, dengan semangatnya telah melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk DPC Pradi Magelang. Di antaranya adalah penyelenggaraan ujian profesi advokat untuk pertama kalinya bertempat di Magelang. Kemudian untuk pertama kalinya juga DPC Pradi Magelang ikut sebagai penyelenggara pendaftaran sumpah advokat baru. Kemudian dalam waktu 1 bulan ini kami mengadakan audiensi secara maraton kepada Forkompinda di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung dalam rangka untuk bekerja sama dan mengadakan kerjasama yang sinergi dengan Forkompinda, dan kita mengadakan kegiatan audiensi ini ke beberapa penegak hukum dengan maksud agar kita bisa saling menghargai dan saling menghormati antara sesama penegak hukum. Dengan audiensi ini kami berharap Pradi Magelang dikenal di wilayah DPC Pradi Magelang dan juga bisa berperan serta dan ikut serta dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Selanjutnya kami sampaikan bahwa dalam kepengurusan kali ini kami juga sudah membentuk Pusat Bantuan Hukum Pradi yang memberikan bantuan pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian kami juga sudah membentuk Komisi Pengawas Advokat Daerah Pradi Magelang, di mana untuk menegakkan kode etik bagi para advokat Pradi Magelang. Dan juga kami membentuk YLC atau Young Lawyer Committee. Di sana para advokat muda yang membutuhkan tempat untuk mengembangkan diri, kami memberikan wadah. Sehingga kita berharap seluruh advokat yang ada di DPC Pradi Magelang merupakan advokat yang berkualitas dan profesional. Untuk itu, kepada rekan-rekan pengurus yang tadi sudah dilantik, saya sangat berharap kita sudah mendapatkan amanah. Untuk itu kita harus mengemban amanah dengan baik dan juga bertanggung jawab atas amanah yang kita emban.
kita harus bisa memberikan perlindungan kepada anggota DPC Pradi Magelang. Kita juga harus bisa meningkatkan kualitas anggota DPC Pradi Magelang. Dan juga kita harus bisa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Untuk itu saya meminta agar rekan-rekan DPC Pradi Magelang kita harus solid dan berintegritas sehingga kita dapat mendorong percepatan program dari DPN Pradi untuk menjadi single bar. Dengan single bar, insya Allah kita akan kuat dan kokoh dan kita akan mendapatkan tempat di masyarakat. Untuk itu, hilangkan rasa egois. Kepentingan pribadi, kepentingan golongan harus kita singkirkan. Sekali lagi saya mohon kepada para pengurus DPC Pradi Magelang, mari kita bersama-sama. Jangan berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari DPC Pradi Magelang, tapi berpikirlah apa yang bisa saya berikan untuk DPC Pradi Magelang. Insya Allah, apapun yang kita berikan kepada organisasi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas dengan berlipat ganda. Untuk itu, di bawah kepemimpinan saya ingin kita semua solid dan segera gerbong kereta api ini kita bisa berjalan secara ekspres. Ke depan kami ingin meningkatkan kualitas dari DPC Pradi Magelang. Untuk itu kami merencanakan untuk mengadakan kerjasama dengan universitas di mana ada program S2. Saya ingin rekan-rekan semua bisa kuliah S2 tanpa harus keluar kota, tapi bisa dilakukan di Magelang. Dan masih banyak hal lagi yang akan kami lakukan. Dikarenakan waktu sudah sangat sempit sekali, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, kurang bijak jika saya terlalu banyak bicara. Untuk itu sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Pradi. Terima kasih. Selamat sore Ibu Bapak sekalian yang sangat berbahagia. Yang saya hormati tamu-tamu undangan yang hadir di sini. Tadi ada Ibu Senator ya, Ketua DPD, Ibu Denti, ada juga Wakil Bupati Temanggung ya, Pak Hari, ada juga Wali Kota Magelang dan yang mewakili, ada juga Ketua Pengadilan Negeri Magelang yang mewakili, ada juga Ketua Pengadilan Negeri Temanggung dan yang mewakili, dan juga di sini ada Bapak Gubernur diwakili oleh Pak Kabiro Hukum ya Pak ya. Salam saya buat Pak Ganjar dan Pak Gubernur. Dan juga secara khusus saya bangga sekali hari ini karena ada tamu kita yang buat saya istimewa, yaitu Ibu Kapolres nih, Ibu Ilanda. Luar biasa beliau nih. Saya tanya tadi ada berapa orang Kapolres di Indonesia yang dari perempuan, ada 7 katanya ya Bu ya, 7. Dan suami beliau juga adalah seorang petinggi Polri berpangkat jenderal di Jakarta. Jadi luar biasa Ibu Kapolres kita. Terima kasih Ibu Kapolres. Dan khususnya saya sangat salut sekali buat Jawa Tengah, terutama buat para korwil ya, Pak Junedi, Cakto, kemudian ada Badrul, ada Andreas, yang juga berhasil bisa mengajak teman-teman seluruh cabang ya, ketua-ketua cabang seluruh Jawa Tengah ini hadir di situ. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ibu Ida ini kok bisa mereka semua datang nih.
Ada peletnya kali ini ya. Coba kita lihat ada ketua cabang Seragen itu, Bu Sumaitun, yang selalu aktif sekali di Betul. Ya, tangan dulu ini ya. Ada juga untuk ketua DPC Cilacap, Sarijo. Mana Sarijo ini? Wah, dia mau saya dulu juga Nusa Kambangan, tapi nonton aja bukan masuk di dalam ya. Bukan di minggu. Ada juga di sini cabang Wonosobo, Pak Fuad nih. Mana nih Pak Fuad? Ada yang ya. Ada cabang Kebumen, itu Dr. Teguh. Wah, ini salam nih Pak Teguh ya. Ada juga ketua DPC Karanganyar, gimana nih Mas Kadi nih, Dr. Kadi. Wah, lengkap bersama dia nih. Ini beliau nih dosen juga dia nih. Ada juga ketua DPC dan pengurus DPC Salatiga, Komarudin. Ada ya? Oh, di belakang dia. Kenapa di belakang Mas? Harus di depan dulunya. Ada juga ketua DPC Sukoharjo, Dr. Somsik. Wah, luar biasa. Dan ada juga ketua DPC Klaten, Guru Ahmad Suksakur. Ada ini? Oh, ada di sana. Masih ada ketua DPC atau pengurus yang hadir di sini yang saya sebutkan? Siapa? Ungarannya. Oh, Ungaran hadir juga ya. Ini Bu siapa namanya, dari cabang mana? Purwokerto. Waduh, luar biasa nih. Tepuk tangan untuk Purwokerto nih. Ya, halo saya nih. Luar biasa. Nah, bagaimana? Yang dari Jakarta juga? Oh, ada ya? Di Jakarta juga ada ya. Jadi rasa-rasanya kami yang datang ini ada Pak Asido, ada Ibu Ketua Komwas, ada Pak Dwi Ketua Harian, ada Pak Jainal Jember Ketua Umum, ada juga Pak Haryanto, Wakil Sekjen, dan terutama nih yang paling luar biasa nih, ada Buniani nih, berdiri dulu Buniani nih dulu. Ini yang paling aktif juga, yang paling gagah berani nih mengelilingi Indonesia. Ya, jadi terima kasih sekali semuanya. Dan saya juga nggak mau ketinggalan, nanti saya dimarahin di rumah. Saya harus sabar juga istri saya kan, gitu kan. Jadi dulu nomor satu. Ibu bapak sekalian, teman-teman semuanya, rasanya kita berreuni nih ya untuk se-Jawa Tengah. Oh, ada tadi yang saya sebutkan Reza ya, yang waktu ketua Young Lawyers, karena ketua Young Lawyers-nya Andra Pasar itu lagi ada di Bali satu tugas sehingga diwakili oleh Dinda Reza ini. Pertama saya harus merasa salut ya dan bangga sekali tadi ketika ketua DPC Magelang adik saya ini Ida memberikan sambutan. Semua setuju kan, luar biasa kan sambutannya tadi kan? Luar biasa sekali adik kita ini Ida ini. Saya penuh harapan jadinya ya. Saya rasanya optimis sekali bahwa DPC Magelang ini akan lebih sukses dipimpin oleh Ida. Kita doakan sama-sama ya. Dan memang sudah dia terpilih, dia paling intens sekali berkomunikasi dengan kita di DPR. Dia juga sering telepon saya, berbincang-bincang diskusi, sehingga cepat sekali punya tambah gitu. Jadi tadinya saya pikir dia master, sekarang sama doktor ini dulu. Teman-teman semuanya, hari ini kita melakukan acara yang sebenarnya banyak. Tentang pertama-tama saya harus mohon maaf terdapat. Karena jadwal yang seharusnya saya harus tiba di sini jam paling lambat jam 2, tapi akhirnya terlambat datang karena pesawat mengalami kerusakan teknis, sehingga pesawat kita Garuda harus diganti
dan menunggu pesawat dari Solo untuk bisa terbang. Jadi akhirnya tadi kita pikir di jalan pasti orang sudah tidak ada lagi, tapi ternyata sampai sekarang juga belum ada yang pulang. Luar biasa, terima kasih nih pada hadirin sekalian yang membahas. Rekan-rekan semuanya, ibu bapak sekalian saya hormati, tentunya teman-teman sudah mengetahui bagaimana persoalan organisasi, walaupun mungkin masih banyak yang belum lebih menjiwai bagaimana persoalan-persoalan yang sesungguhnya sejarah organisasi advokat Indonesia ini. Nah, hari ini saya melihat suatu tema di sini disebutkan tentang mewujudkan single bar, solidaritas dan integritas advokat, ya, integritas. Saya selalu di setiap kesempatan manapun, saya sudah janji pada diri saya dan saya sudah katakan pada semua teman-teman pengurus, saya tetap harus campaign tentang single bar dimanapun. Tetapi satu hal yang harus saya sampaikan agar kita tidak salah paham, kita tidak saja hanya mewujudkan single bar, karena memang undang-undang advokat kita ini menganut sistem single bar. Cuma persoalannya adalah ada upaya-upaya orang-orang tertentu sekarang untuk merubah prinsip single bar yang seluruhnya itu sebenarnya dianut di seluruh dunia. Jadi kita ini prinsipnya berdasarkan undang-undang advokat itu adalah single bar, wadah tunggal. Maksudnya adalah tidak berarti bahwa harus ada satu organisasi advokat yang berdiri di Republik ini. Kita kan menganut kebebasan berserikat berdasarkan undang-undang dasar. Jadi karena kita bebas berserikat, kita bebas saja memberikan suatu organisasi apapun sepanjang tidak melanggar hukum. Tetapi yang dimaksudkan dengan single bar adalah ada satu organisasi advokat yang oleh negara melalui undang-undang advokat diberikan kewenangan untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan melaksanakan semua kewenangan-kewenangan tentang advokat. Itu yang prinsip yang paling mendasar yang teman-teman harus ketahui, terutama para advokat muda. Para advokat muda saya minta sungguh-sungguh dapat bisa jangan take it for granted, jangan menganggap bahwa ini sepele. Karena Anda sebagai advokat itu selama ini saya melihat banyak sekali hanya jadi advokat, tidak tahu sebenarnya sejarah advokatnya. Banyak advokat tidak tahu sejarah advokatnya, bahkan tidak tahu sebenarnya bagaimana prinsip-prinsip perjuangan advokat, sehingga dia tidak bisa menyadari bagaimana spirit advokat itu yang sesungguhnya. Karena apa? Karena ketika dia masuk menjadi advokat, dia telah dikotori, telah dicemoohi dengan satu prinsip-prinsip yang salah selama ini. Banyak advokat-advokat sekarang, terutama advokat muda, yang ingin menjadi advokat karena dia melihat adanya advokat berada di televisi, memiliki Lamborghini, memiliki Ferrari, punya cewek kiri kanan dan cantik-cantik, sehingga dia tergiur menjadi advokat. Apakah ada di antara kita yang di sini? Ada ya? Ada enggak? Ini pekerjaan peradi yang sangat besar sekarang untuk membersihkan paradigma yang sudah rusak ini. Ini pekerjaan besar kita sekarang. Hanya karena satu orang rusak semuanya. Karena di dalam pendidikan anggota, bahkan kalau saya mengajar di beberapa universitas, selalu saya bertanya, ada saja yang terkena imbas itu. Dia terbius betul dengan jalan itu. Saya selalu katakan,
Menjadi kaya itu tidak salah, saya sudah katakan itu. Memiliki Lamborghini juga perlu. Memiliki Ferrari itu juga tidak ada yang salah. Uang, kekayaan itu salah satu syarat katanya untuk menjadi bahagia. Jadi nothing wrong with that. Tetapi kalau kita menjadi advokat dengan cara berpikir untuk tujuan itu, maka di sini kita celaka. Sebab kalau kita berpikir menjadi advokat dengan tujuan untuk mendapatkan harta, Lamborghini, perempuan kiri dan kanan yang cantik-cantik itu katanya, maka saat itulah kita terperangkap dengan paradigma yang salah, sehingga di dalam pikiran kita hanyalah tujuan mencari uang, mencari uang, mencari uang, mencari uang. Padahal uang, Lamborghini itu akan datang kepada kita sebagai konsekuensi logis. Saya minta di belakang jangan berkata kata seperti ini. Saya minta tertib. Kita sebagai advokat harus menjunjung tinggi kehormatan. Ini perilaku tidak baik. Kalau Anda tidak mau mendengar, silakan ada di luar. Kita harus berani mengatakan seperti ini. Kapan lagi kita terlalu rusak cara berpikir advokat kita? Tidak ada lagi respect, tidak lagi hormat menghormati. Padahal kode etik mengaturnya seperti itu. Ini sangat penting saya sampaikan pada teman-teman semuanya, bahwa uang, Ferrari, harta itu konsekuensi logis daripada karya, pelayanan, kualitas ilmu yang Anda miliki. Semakin tinggi kualitas Anda, maka semakin tinggi pula konsekuensi yang Anda dapat, yaitu penghargaan dari klien Anda. Kalau ilmu Anda segini, maka honorarnya akan dapatkan juga segini. Karena penghormatan orang lain juga akan segini. Kalau kualitas Anda tinggi segini, maka penghormatan mereka juga akan segini. Jadi yang ingin saya sampaikan, bukan tujuan mencari uang itu yang menjadi paradigma atau paradigma kita, tetapi peningkatan kualitas advokat itulah yang harus kita pegang teguh. Karena dengan peningkatan kualitas advokat itu, maka akan datanglah sendirinya segala hal yang kita inginkan itu. Sehingga tidak akan mungkin kita mau mengorbankan klien kita. Tidak akan mungkin kita berkhianati klien kita. Karena apa? Advokat adalah orang-orang yang berpikir. Teman-temanku semuanya, advokat itu adalah orang-orang yang berpikir. Kalau dia tidak lagi berpikir tentang keadilan dan kebenaran, maka hukum di dalam satu negara itu tidak akan mungkin lagi terwujud. Rule of law tidak akan bisa terwujud. Karena apa? Advokat itu adalah sesungguhnya profesi yang nobel, profesi yang terhormat. Dan selain itu, advokat adalah primus inter pares. Primus inter pares maksudnya adalah you are the best among the best. Anda itu adalah orang-orang terbaik daripada yang terbaik. Kenapa kita harus yang terbaik daripada yang terbaik? Karena kita mewakili pencari keadilan. Pencari keadilan yang sedang dianiaya atau sedang menghadapi persoalan hukum. Jadi bayangkan, kalau Anda diberikan tugas melayani, mewakili kepentingan seseorang, pencari keadilan, tapi kamu bukanlah orang yang terbaik, maka yang korban itu adalah klien Anda. Siapa klien Anda itu? Dia adalah pencari keadilan. Siapa pencari keadilan itu? Dia itu adalah masyarakat.
Pendek cerita dan gampangnya, kalau seorang dokter bukan the best, dia nyuntik pasiennya mati semua. Itulah kira-kira padanannya. Apalagi kita berhadapan dengan para jaksa yang sudah dilatih, dibiayai oleh negara menjadi seorang ahli. Demikian juga polisi dibiayai oleh negara menjadi seorang yang pintar. Kita tidak ada yang biayai kita. Kita harus biaya sendiri, cari ibu sendiri, sekolah sendiri. Nah, disitulah peran daripada organisasi. Nah, dan disinilah kaitannya dengan single bar. Kenapa? Karena untuk bisa menghasilkan seorang advokat yang berkualitas baik, maka diperlukan standarisasi profesi advokat yang berkualitas baik. Agar tercipta dan ada standarisasi profesi advokat yang baik, maka harus ada satu organisasi advokat yang bisa memastikan dan menjaga standarisasi profesi advokat itu. Apabila ada organisasi itu dari 2, 3, 4, 5, tidak akan mungkin dijaga standar itu. Yang satu kalau ada 5, yang satu bilang nilai 3 bisa lulus, yang satu nilai 4 bisa lulus, yang satu harus 7 baru lulus, yang satu mengatakan tidak perlu ujian pun lulus. Kasih uang ada sedikit juga udah lulus. Apa yang terjadi? Standar profesinya itu tidak akan bisa dijaga. Nah, itulah sebabnya di seluruh dunia seluruhnya menggunakan sistem single bar. Saya hampir sudah berkomunikasi dengan beberapa petinggi pimpinan organisasi advokat di dunia. Semuanya mengatakan itu single bar. Saya pernah bertemu dengan Presiden Nova dan orang advokat di Den Haag. Saya berdiskusi panjang berdua sama dia. Tetap saya bisa mengenali bahwa kenapa mereka mengambil juga single bar. Bahkan Jepang yang namanya Federation Bar Association, namanya federasi itu, Japan Federation Bar Association, tapi itu adalah single bar. Jadi tidak ada lagi persoalan tentang single bar atau tidak single bar sesungguhnya di dunia lain. Tetapi anehnya Indonesia mundur. Dan ketika undang-undang advokat dibuat pada tahun 2003, tidak ada satu orang pun di antara kita yang mempersoalkan tentang sistem single bar ini. Semuanya bulat. Boleh cek itu di sana. Semuanya bulat bahwa single bar is a must. Single bar itu suatu keharusan. Kalau kita mau bercita-cita untuk melindungi pencari keadilan. Tapi kalau kita mau egois, mau bebas, lupakan single bar. Kalau Anda mau menghancurkan pencari keadilan, lupakan single bar. Bayangkan, seseorang menipu kliennya, dilaporkan ke organisasinya. Organisasinya itu tidak tahu di mana. Dewan kehormatannya nggak ada. Kalau dia ditindak di sana, dia pindah ke tempat lain. Ditindak di sana, pindah ke tempat lain. Itu masih bisa dimengerti. Yang paling berbahaya sekarang adalah advokat menyatakan dirinya, saya tidak masuk organisasi manapun. Apa artinya? Artinya siapapun dia tidak ada boleh yang mengawasi dia. Dia hidup seperti di hutan sana. Dia menipu klien, mentelantarkan klien, nggak ada yang bisa mengadili dia. Dia bilang saya tidak mau masuk organisasi apapun. Karena apa? Karena untuk beracara syaratnya menunjukkan bas, bukan kartu advokat. Seperti 10 tahun saya pimpin Peradi ini. Ketika Peradi pertama kali saya pimpin, semuanya ada. Tidak boleh ada orang beracara tanpa kartu advokat. Sekarang Mahkamah Agung kata itu cukup dengan berita acara sumpah. Inilah malapetaka yang terjadi dalam profesi advokat ini.
Nah, kalau itu terjadi, bayangkan seperti itu, kita berarti seperti hidup di hutan lepas, nggak ada yang boleh mengawasi kita. Nah, itulah yang tidak dipahami oleh para penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, saya katakan, Peradi bukan organisasi biasa. Kita tidak sama organisasi yang lain-lain itu. Tidak sama. Karena apa? Kita ini adalah organ negara yang bebas dan mandiri dan melaksanakan fungsi negara. Jadi kita ini organ negara. Cuma karena kita tidak digaji oleh pemerintah, kita independen. Sehingga kita berada dalam struktur pemerintahan seperti itu. Tetapi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh negara, yang tadinya dimiliki oleh negara, itu seluruhnya telah diberikan kepada Peradi melalui undang-undang advokat. Dulu saya diangkat oleh Menteri Kehakiman. Kenapa? Karena memang yang berwenang mengangkat saya sebagai beliau itu adalah negara. Gak mungkin polisi diangkat oleh seorang organisasi advokat, organisasi kepolisian, tidak mungkin. Hakim diangkat oleh OTKI, tidak mungkin. Atau jaksa diangkat oleh namanya itu apa ya? Persatuan Jaksa Indonesia, gak mungkin. Dan tidak mungkin juga sebenarnya advokat diangkat oleh Peradi. Tetapi kenapa kita berwenang? Karena undang-undang memberikan itu. Negara memberikan kewenangan yang dimilikinya melalui undang-undang advokat, berdasarkan undang-undang advokat. Jadi ada 8 kewenangan negara yang telah diberikan kepada advokat, kepada Peradi melalui undang-undang advokat. Apa 8 itu? Yaitu adalah mengangkat advokat, melakukan pendidikan advokat, melakukan pengawasan advokat, membentuk kode etik advokat, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas dan sebagainya. Itu adalah sesungguhnya adalah kewenangan daripada negara. Tapi sekarang itu kewenangan itu diberikan kepada kita. Jadi teman-teman semuanya supaya paham. Kalau kita lihat di sini ada mana logo Peradi ini. Ini logo Peradi ini bukan sembarang logo. Ini penuh arti. Saya 2 bulan lebih berdiskusi dengan konsultan ketika membuat logo ini. Banyak filosofi yang ada di sini, tapi yang saya sebutkan hanya singkat saja. Logo ini kalau kalian lihat itu ada tarikan ke bawah, ya sebagai akar mengakar ke bawah itu ada 8, itu ada 8 jumlahnya yang gini-gini. Itu ada 8. Itu menggambarkan adalah ada 8 kewenangan yang diberikan oleh negara kepada kita melalui undang-undang advokat. Itu adalah. Dan kewenangan itu hanya dimiliki oleh satu organisasi, yaitu namanya Peradi, yang single bar itu. Makanya gambarannya bulat. Hanya dia diikat bulat dalam satu lingkaran, itu single bar. Ya. Ketika persoalan single bar disengketakan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, kalau saya tidak keliru ya, saya berkomunikasi dengan Presiden IBA di Jepang, karena ada komisi di Jepang walaupun kedudukannya di London. Saya mengajak beberapa orang presiden-presiden of the bar. Saya katakan, we need your help. Dia bilang, selama IBA berdiri mulai tahun 49, tidak pernah IBA itu memberikan mencampuri persoalan organisasi di semua negara mana. Jadi kami tidak bisa. Tetapi ketika itu saya katakan persoalan yang kami hadapi bukan persoalan internal biasa, tapi persoalan yang dihadapi adalah mengenai single bar. Bahwa single bar yang sudah ada di Peradi telah diganggu-gugat melalui Mahkamah Konstitusi. Baru dia bilang, apa yang kau mau? Dia bilang, saya minta Anda sebagai Presiden of the Bar,
Presiden International Bar Association itu bisa menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi, yaitu Mr. Akilullah. Perlu kita tahu, IBA adalah organisasi advokat dunia. Seluruh negara di dunia ini menjadi anggota daripada IBA. Dan di seluruh dunia hanya satu organisasi advokat yang mewakilinya dari IBA. Dari Indonesia yang mewakilinya adalah hanya Pradi kita. Bulan Oktober kita akan ada conference di Miami. Kita juga sudah banyak dihubungi oleh negara-negara lain karena berkampanye ada kongres. Kita punya hak 10 suara. Jadi kita punya 10 suara di kongres tersebut. Kita akan memilih presiden IBA yang baru nanti di sana. Sudah 10. Karena sudah 2 tahun kita tidak ikut mengikuti kongres dan memang tidak ada kongres, semuanya online selama ini. Tapi saya dapat berita 2 hari lalu bahwa confirm katanya itu akan bisa dilakukan di Miami tanpa harus online, tapi bisa offline. Nah, kalau ini tetap dipersoalkan, saya pasti akan mendampingi. Demikian juga kepada Law Asia. Law Asia itu adalah organisasi advokat se-Asia Pasifik. Ya, karena IBA itu terlalu besar sekali, maka Law Asia kita bentuk. Ya, ada sekitar 65 negara, dan kita pernah menjadi tuan rumah di Bali waktu conference di Law Asia. Yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya, saya senang Anda telah melakukan topik ini, dan saya minta saya seluruhkan semuanya, dan saya tidak akan bosan-bosan. Selalu orang mengatakan, Pak Otto kok selalu ngomongnya single bar terus. Saya bilang, itu terus harus perjuangan kita sampai kapanpun. Ingat, kita sudah single bar. Kita hanya ingin mempertahankannya saja karena ada gangguan daripada yang lain. Kita single bar. Ayo pertahankan. Nah, begitu hebatnya Pradi di mata dunia. Saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman, terutama pengurus-pengurus, demi juga yang lawyers, bahwa kita ini sangat dihormati di negara-negara lain. Buktinya, saya pernah diundang oleh Kaisar Jepang dan Permaisuri Jepang, bukan oleh Perdana Menteri. Kaisar dan Permaisuri Jepang mengundang saya ke Jepang berbincang-bincang mengenai Pradi dengan beliau. Kita tahu dia seorang kaisar, hanya muncul sekali setahun di Jepang, tapi dengan Pradi dia bisa datang dan bertanya, what's going on? Kok bisa begitu Pradi yang baru, waktu itu umurnya baru berapa tahun, tapi sudah begitu mendunia. 2 hari lalu juga saya dapat surat daripada American Bar Association. Mereka tetap mau melanjutkan kerjasama kita yang sempat tertunda berapa tahun ini untuk melakukan juga kerjasama tentang pro bono. Makanya dari pihak perlu sekali tentang pro bono. Dan satu hal lagi, mudah-mudahan bisa tercapai seperti apa yang telah disampaikan di Rakernas oleh Pak Aslido dan seorang anggota internasional. Pradi sedang menyusun suatu konsep perjanjian kerjasama kerjasama PBH Pradi dengan satu perusahaan tentang pro bono, yaitu perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada siapapun yang membutuhkan, tetapi melalui aplikasi. Ini pertama kali di dunia. Kita tidak membayar 1 rupiah pun, tapi akan ada aplikasi nanti di mana semua orang di dunia ini minta bantuan hukum kepada lawyer yang ada di aplikasi itu bisa.
Tapi tentunya kita mulai dulu hanya khusus untuk anggota peradi kita tentunya. Jadi nanti kalau itu nanti sudah dibuka, teman-teman semuanya yang diseleksi oleh PPH akan seperti halodoc umpamanya, dokter kan seperti itu halodoc. Tapi ini adalah lawyer. Jadi nanti orang mencari lawyer tidak lagi datang ke kantor-kantor. Dia mencari lawyer itu melalui aplikasi. Tetapi yang diberikan itu hanyalah pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh para lawyer. Inilah bakti kita semuanya. Dan kalau ini bisa terjadi, ini bisa juga dipakai oleh orang Vietnam, bisa dipakai oleh orang Amerika di negaranya dan sebagainya. Kita hanya menjalankan satu wadah, sehingga modernisasi akan terjadi. Ya, itu mungkin nanti kita dalam fase khusus kita sampaikan. Oke, karena waktunya pendek, tapi saya tetap harus menyampaikan satu pesan masing-masing. Kepada yang loyal seperti ini, saya pesankan peranan Anda penting. Karena kenapa kita buat ini yang loyal ini? Saya berkali-kali pada waktu itu bertemu dengan beberapa presiden Bar Association. Kemana pun saya pergi, dia pergi ke Praha, dia pergi ke Dubai, ke Amerika, selalu bisa di dalam conference, selalu bicara tentang yang loyal. Dan memang akibatnya ketinggalan kita adalah kita regenerasi kita kurang. Sehingga saya mengambil inisiatif pada waktu itu, saya undang Presiden IBA karena tolong bantu kami. Jadi supaya menggairahkan para aflat muda ini untuk bisa berkontribusi, berpartisipasi di dalam peradi. Kalau tidak ada yang loyal, Anda suka berkomunikasi dengan saya, Anda terlalu muda dengan saya. Jadi Anda suka, tidak ada bridge, tidak ada jembatan Anda untuk bisa berkontribusi di peradi. Tetapi kalau tidak ada yang loyal yang selalu dilibatkan dengan DPC, maka pada waktunya tiba Anda lah menjadi pemimpin-pemimpin menggantikan kami ini. Dan itu tadi dipersiapkan dengan bentuk yang loyal. Nah, oleh karena itu, saya tidak tahu masih berlaku seperti yang kami katakan dengan biasanya 10 orang ada jatah dari IBA kepada peradi untuk bisa setiap mengikuti conference setiap tahun di luar negeri yang semuanya perlu dibiayai oleh IBA, baik tiket, hotel dan sebagainya, dan ada juga beberapa beasiswa yang diberikan atas semua perjanjian yang kita lakukan selama ini. Nah, khusus kepada PBH, perbuatan memberikan bantuan hukum cuma-cuma itu adalah sangat mulia. Tadi siapa yang bercinta pada saya PBH di sini? Satu mobil dengan saya, dia bilang, saya senang sekali bang katanya membela ini. Kalau saya juga bela perkara, saya dikasih pisang katanya kan, kasih satu tandan pisang, saya juga senang. Saya bilang kamu jangan lihat pisangnya, tapi ketika dia memberikan pisang itu pada kamu, lihat buahnya, dengar buahnya. Ini selesai saksi. Saya tahun 78 masih mahasiswa 34, dulu istilahnya masih pakai tingkat. Saya membela perkara di Seragen, saya selalu cerita sama semua itu nih. Di Seragen. Seragen ini dulu penuh tebu, penuh tebu waktu itu. Saya bolak-balik ke sana. Tiap pulang saya malam mingguan datang rumah dia, saya bawa itu pisang tandan. Karena itu saya dapat dari Seragen, saya kasih pada, karena ini pacar saya buat ini. Saya kasih sama. This is a true story, bukan bohong. Saya alami di Seragen sekarang. Tetapi ketika saya menerima tanda itu, pisang itu, bukan pisang yang saya lihat, saya merasakan doanya. Jadi Anda pun sebagai PBH, kalau ada seperti itu, kalau ketika mereka yang membantu mengatakan terima kasih apa katanya, kau harus sadari itu adalah doa buat kamu. Dan itu lebih besar daripada uang yang akan diberikan kepada kamu. Oleh karena itu, kalau Anda membela perkara dengan pro bono, maka Anda harus membelanya dengan sungguh-sungguh, seakan-akan Anda dibayar. Ingat ini, sesuai dengan politik kita. Setiap advokat yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma harus membela perkara itu, seakan-akan dia dibayar. Jadi first class service itu pesan saya kepada PBH. Selainnya mungkin nanti Pak
Kasih dia bisa menjelaskan lebih lanjut. Itulah. Nah, kepada DPC yang sudah dilantik saya ucapkan selamat. Saya hanya sampaikan satu. Kita adalah brotherhood. Kita adalah brotherhood. Jangan ikuti jejak-jejak organisasi yang lain. Kalau kalah terus pecah, bikin yang baru. Munas belum ada, langsung deklarasi jadi ketua. Itu bibit-bibit yang paling buruk yang tidak boleh terjadi. Ya, jangan terjadi seperti itu. Jangan lakukan itu di sini. You kalah, ya terima. Tanding lagi berikutnya. Karena apa? Kita adalah brother. Kita bersaudara. Jadi tidak boleh ada seperti itu. Dan saya yakin kita di sini memang adalah brother. Jadi selalu hubungan kita selalu baik. Itulah sebabnya saya bisa berhubungan baik dengan teman-teman. Ada Pak Dwi, ada Pak Jainal ini di Jember, Pak Arianto. Kami seperti bersaudara. Bisa marah-marahan, tapi tetap hati kami satu terus. Hanya karena organisasi. Kita betul-betul bersaudara. Ya, oleh karena itu pesan yang terakhir. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada DPC Pradi Magelang, selamat kepada Komisi Pengawas yang dilantik, selamat kepada PBH, selamat kepada Young Lawyers. Hidup advokat Kerajaan Indonesia. Selamat. Demikian. Mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPC Pradi Magelang dan beserta komisioner dengan komite yangnya juga. Semoga semuanya sukses dan bisa bekerja sama dengan seluruh penegak hukum yang ada di Magelang. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Pada intinya kami sangat merasa berbangga hati karena ini adalah bentuk dari perjuangan kami sebagai advokat, karena saya sebagai Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Magelang mengemban amanah untuk sebagai pro bono, artinya kami akan mengedepankan membela masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan, yang membutuhkan bantuan hukum. Untuk itu, atas pelantikan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan adalah sebagai penyemangat kami di daerah. Terima kasih. Dengan dilantiknya Ketua DPC Pradi Cilapat oleh Ketua Umum DPN Pradi Profesor Dr. Otto Hasibuan, saya ucapkan selamat dan sukses untuk DPC Pradi Magelang, terutama Bu Ida sebagai Ketua DPC Pradi Magelang. Sukses dan semoga Pradi Jaya terus di Magelang. Hidup Pradi. Saya mengucapkan selamat kepada DPC Pradi Magelang yang dipimpin oleh adik saya ini Ida, ya, dan sekretarisnya ini yang sangat luar biasa. Hari ini membuat suatu kegiatan yang sangat betul-betul sukses sekali, di mana di hari ini ada dilantik Young Lawyers, Komite, PBH Pradi, DPC, dan Komisi Pengawas. Dan begitu bersemangat semua anggota-anggotanya. Tentunya itu bisa terjadi karena peran dari ketua dan sekretaris yang bisa membawa peran ini. Harapan saya, mudah-mudahan ketua dan sekretaris selalu kompak, bisa membawa Pradi ini ke depan lebih baik. Dan tetap jangan lupa pertahankan single. Itu saja. Pengurus DPC Pradi Magelang yang tadi sore hari telah dilantik, semoga dapat menjalankan kepengurusan dengan penuh amanah, tetap solid, sehingga mendapatkan organisasi menjadi yang lebih baik kembali daripada sebelumnya.